Oke, color your product. Nah, di sini aku mau menganalogikan secara gampang pada teman-teman bahwa produk kita itu adalah kanvas putih yang bisa kita warnain, bisa kita adjust, bisa kita tambahkan warna, atau bisa kita rubah warnanya itu seperti apa. Nah, dengan analogi itu akan lebih mudah untuk teman-teman membayangkan produknya mau yang seperti apa. Nah, jadi jangan bikin produkmu hanya hitam dan putih, tambahkan beberapa warna. Dan meskipun warna yang kalian campurkan itu akan menjadi blur ataupun tidak jelas, tambahkan lagi warnanya untuk bikin warna yang baru. Oke, yang pertama, untuk kita dapat memulai suatu produk ataupun brand itu adalah kita harus memilih warnanya dan pilih spesifikasi dari produk yang teman-teman mau bangun. Nah, yang pertama adalah pemilihan produk. Specify your product. Tentukan produk teman-teman itu apa. Misalkan mau bikin sekarang zaman pandemi ya, mau bikin masker homemade ataupun bikin hand sanitizer misalkan. Nah, kita harus sudah menspesifikasi produk apa yang akan kita jalankan. Kemudian yang kedua adalah mulai riset secara sederhana. Nah, risetnya itu gimana sih? Bisa kita secara sederhana tanya ke teman-teman yang lain, kemudian googling, trennya sekarang seperti apa sih, kemudian harganya di pasaran seperti apa, motif-motifnya itu yang lagi tren, yang lagi banyak dicari itu seperti apa. Dan yang ketiga adalah belief of what you choose. Artinya adalah ketika kita sudah memilih produk yang akan kita jual, yang akan kita pasarkan, kalian harus percaya dan bertanggung jawab atas produk yang kalian pilih. Kemudian, prepare the worst case, exit plan-nya apa. Nah, yang keempat adalah kalian di depan ketika sudah memilih produk, juga harus prepare. Misalkan, maskernya nggak laku nih, misalkan maskernya kurang disukai, kemudian kita harus berbenah lagi. Gimana caranya biar masker-masker itu bisa diterima di pasaran, atau mungkin motifnya ataupun cara pemasarannya, kita harus prepare the worst case-nya sebelum kita kembali lagi untuk memilih produknya. Kemudian yang kedua adalah find specific color and find your market. Jadi temukan marketnya, mapping marketnya. Nah, market finding di sini aku bagi secara simpel menjadi 3. Yang pertama adalah mapping your target consumer. Nah, secara awam, consumer itu terbagi menjadi 2. Ada yang menengah ke bawah dan menengah ke atas. Kemudian itu dari sisi ekonominya, kemudian dari usianya rentangnya, 15 sampai 20, 20 sampai 35 ataupun 35 tahun ke atas. Itu kita harus menyesuaikan produknya. Mau dijual untuk target ekonomi yang seperti apa, kemudian usianya berapa, itu mau dijual di daerah perkotaan atau rural, itu semuanya harus teman-teman mappingkan. Aduh, aku belum ngerti nih indikatornya apa aja. Kita bikin sesimpel mungkin dulu aja seperti yang tadi aku udah jelasin. Sepertinya teman-teman udah tahu kan, kayak misalkan dari yang misalkan kita mau menggayat ekonomi yang agak menengah ke bawah, kemudian untuk anak-anak milenial umur 20 sampai 35. Nah, itu kita harus tentukan. Kemudian yang kedua adalah mapping your market needs ataupun kebutuhan pasarnya. Nah, kalau yang pertama kita sudah tahu akan dijual ke siapa, umurnya berapa, mau male atau female atau both dari ininya, jenis kelaminnya, itu kita harus mappingkan. Nah, caranya tahu kebutuhan pasar itu apa? Kita balik lagi yang tadi, riset kecil-kecilan ke orang-orang yang memang benar-benar menjadi target konsumernya. Misalkan ke anak-anak milenial. Pasin aja tadi ya, bikin masker. Masker tuh yang sesuai dengan kebutuhan kamu tuh seperti apa sih? Kemudian motifnya yang cocok dengan yang kamu pengen tuh seperti apa sih? Nah, dari situ kita akan dapat
mappingkan dari kebutuhan market kita. Nah, yang ketiga adalah best mapping for best strategy. Nah, ketika tidak ada mapping, teman-teman tentu tidak bisa melakukan strategi ke depannya, strategi pemasarannya. Karena kita nggak tahu nih produk mau dijual kemana. Istilahnya ketika kita udah punya busur panah, nah target sasarannya kita belum tahu mau ditembakkan kemana. Jadi kembali lagi best mapping for best strategi, sebelum melaksanakan strategi kita harus sudah melakukan mapping baik target consumer ataupun market needs-nya. Nah, yang ketiga, sell your paint, not your canvas. Artinya apa? Jual lukisanmu, bukan kanvasnya. Jadi jual solusinya, bukan produkmu. Ini aku mau bikin sedikit analogi aja ya. Kita lihat ya, salah satu contoh iklan di sosial media Sasa. Ini di tahun lalu sempat viral juga. Aku juga dapat ini dari grup keluarga, biasalah ya, ibu-ibu kan. Ada video baru yang lagi happening, yang lagi viral, langsung di-share. Nah, di situ kita dengan jelas melihat bahwa kita jual solusinya. Nggak ada kita ngomong, yuk beli rendang Sasa, yuk praktis dan murah harganya. Nah, nggak. Di situ kita set, ada kondangan, ada 2 ibu-ibu yang rebutan rendang, yang tinggal satu tuh bikin kacau di kondangan. Nah, itu semuanya juga udah tertampil di situ. Jadi message-nya apa? Ibu-ibu 2 itu rebutan rendang karena saking enaknya. Biasanya kan kalau di kondangan tuh yang paling cepat habis apanya? Rendangnya kan. Nah, di situ kita analogikan rendang yang ada di kondangan itu adalah rendang Sasa. Jadi kita nggak perlu menyampaikan produk kita. Pakai analogi jual solusinya yang berbarengan dengan produk kalian. Nah, people always need solution, and solution comes with your product. Solusi apa sih yang mau ditawarin teman-teman dengan produk yang kita jual? Kemudian seperti apa contohnya? Itu semuanya harus sudah dirangkum. Jangan hanya jualan produk keluaran terbaru ataupun motif yang paling baru, tapi balik lagi kita nggak tahu solusi apa yang bisa dihasilkan dari produk yang teman-teman fokuskan. Kemudian yang keempat adalah mulai strategi marketing dari produk kalian masing-masing. Nah, marketing strategi ini aku rangkum secara simpel ya. Yang pertama adalah maximize your social media. Kita udah tahu ada Instagram, yang lagi viral nih ada TikTok, itu semuanya teman-teman bisa gunain. Bikin toko online-nya, isi konten-kontennya, dan kalau mau lebih deep lagi, kita bisa masuk ke forum-forum Facebook. Biasanya kan ada forum-forum Facebook yang lebih spesifik, membahas beberapa isu ataupun beberapa grup dengan tujuan-tujuan yang secara spesifik. Nah, kita bisa tap in di situ, misalkan ada celah untuk bisa kita berjualan ataupun seenggaknya kita bisa dapat insight dari komen-komennya, itu bisa banget. Kemudian yang kedua adalah konsep the pillars-nya. Nah, pilar ini yang sebelumnya banyak yang dilupain nih. Ketika kita bikin satu sosial media yang di dalamnya adalah konten-konten produk kita, itu berarti kita memiliki memiliki satu aset, satu tanggung jawab. Jangan serta-merta bikin Instagram tuh gampang banget, kayak cuma kita daftar email, kemudian login, masukin nomor HP, udah that's it gitu aja. Tapi enggak, ketika kita punya satu sosial media, contoh lah ya Instagram ya, kita ngomong Instagram, itu kita harus benar-benar konsep pilarnya, kontennya itu mau seperti apa, karena kita ada tanggung jawab untuk membangun konten seperti di dalamnya. Misalkan kalau mau bikin menu makanan, ya udah kita dalamnya review makanan semuanya, jangan melenceng dari hal-hal itu. Kemudian misalkan kita fokus ke kesehatan. Nah, fokusnya juga di kesehatan itu aja. Kemudian kita juga bisa tambahkan
brand color-nya ataupun produk color-nya. Kita mau refer ke warna apa sih yang bisa mencerminkan dari produk kita? Misalkan kalau Sasa refernya ke merah, Unilever putih dan biru. Nah, teman-teman bisa tuh contek dari brand color-nya perusahaan-perusahaan yang sudah ada. Jadi intinya apa? Ketika ada posting baru di Instagram, pembeli-pembeli ataupun viewers yang lain tuh udah ngeh, oh ini postingannya produk A, oh ini postingannya produk B, kemudian berkesinambungan. Nah ini contohnya dari Instagram Sasa Melezatkan. Nah ini kontennya kita lebih ke milenial, kemudian jenis fontnya yang lebih up to date, lebih terbaca. Dari image-nya sendiri kita pilih yang menarik dan lebih colorful. Kalau di sini kita lihat nggak ada satupun yang warna biru. Kenapa nggak ada warna biru? Karena warna biru itu pantangan dari produk makanan. Loh, kenapa sih ribet banget harus ada warna-warna yang refer? Kalau warna biru itu lebih refer ke household ataupun peralatan-peralatan rumah tangga. Misalkan sabun pembersih ataupun peralatan-peralatan kamar mandi untuk membersihkan toilet atau wastafel. Nah, itu lebih ke kesehatan. Itu nggak ada appetite sama sekali, ataupun membangunkan gairah nafsu makannya. Ketika warna merah, background-nya, ataupun warna yang lain selain warna biru yang bisa kita kombinasikan, itu akan memberikan appetite atau nafsu makan yang lebih. Nah, itu juga kita harus ngerti nih. Ini salah satu contohnya aja, nanti bisa kalian kepo-kepo di @sasamelezatkan ya, kalau mau lebih jelasnya. Jadi pilar itu seperti itu. Kalau teman-teman masih bingung, bisa googling dulu. Ataupun secara sederhana mau konsepin seperti apa kontennya. Intinya gini biar lebih gampang. Ketika kita bikin Instagram, kita punya tanggung jawab besar untuk membangun asetnya. Jadi jangan sembarang bikin akun Instagram, akun produk, tapi udah dibiarin gitu aja. Intinya itu. Nah, ketika kita sudah bertanggung jawab, kita akan bisa mengkonsep pilarnya akan seperti apa, benang merahnya seperti apa. Jadi ketika kita tarik lurus akan ada benang merah. Dari awal kita posting hingga sekarang, hingga Instagram story-nya pun juga berkesinambungan. Nah, itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga adalah add some gimmick, ataupun bikin hal-hal yang di luar produk kalian biar ada gimmicknya, ataupun biar lebih menarik. Misalkan, aku bikin contoh lagi ya, sama ya, masker. Misalkan, beli masker, kita bisa tambahkan gimmick free strap, masker strap, ataupun free pocket hand sanitizer. Kemudian gimmicknya pun juga harus menarik. Hand san misalkan sekarang, kita bikin yang bisa dibawa kemana-mana, ada gantungannya, bisa dibawa di tas, ataupun bisa disesuaikan dengan aroma-aromanya. Kita bikin contohnya aromanya khusus untuk cewek, ataupun lebih maskulin untuk cowok, itu bisa dikembangkan. Kemudian contohnya lagi, kalau di Sasa, kebetulan aku pegang santan. Kalau di santan itu sendiri, gimmicknya pun juga nggak banyak nih, tapi fokus ke beberapa hal. Nah, kenapa? Karena lanjut di poin nomor 4 adalah fokus on your product, not gimmick. Artinya, ketika kita sudah ada bonusnya, jangan sampai lupakan produk yang kita jual. Jangan sampai bawa buy one get one free, ataupun free masker, free strap mask khusus pembelian minggu ini. Tapi kita fokusnya ke strap masknya, bukan ke masker yang kita jual. Nah, itu salah banget. Jadi, fokus on your product, bukan gimmicknya. Tadi aku jelasin ya, untuk santan, kita ada gimmick berupa toples. Toplesnya ukurannya sekitar 10 liter, itu diisi penuh dengan 2 karton. Nah, kenapa 2 karton? Ini ada tujuannya juga. Ketika biasanya pembelian minimum basket size-nya itu 1 karton, kita bisa tambahkan menjadi 2 karton. Itu yang pertama. Berarti akan ada benefit di sales kita. Kemudian yang kedua, visibilitas. Biasanya kalau untuk toples itu digunain di channel GT ataupun general trade, traditional trade, ataupun kita bisa ngomong itu di pasar tradisional. Nah, ada toples dipajang di depan,
ada branding dari Sasa. Nah, kemudian yang ketiga adalah sebagai POSM, Point of Sales Material. Ketika toples ada di situ, berarti barang kita sudah terdisplay dong dengan baik. Pasti akan ada pengambilan dan konsumen lebih mudah untuk melihat produk kita. Ini kalau nggak jelas nanti tanya aja nggak apa-apa ya. Atau kalau kecepatan aku ngejelasinnya nggak apa-apa, santai aja kita. Nah, kemudian selanjutnya adalah review and evaluation. Ini yang sering teman-teman semua ya, mungkin kadang aku juga kadang lupa ya. Tapi ini yang paling penting adalah review and evaluation. Mau semalas apapun, mau sehektik apapun, kita harus selalu melakukan review and evaluation secara berkala. Nah, secara periodik ya, secara berkala kita harus melakukan review dan evaluasi. Yang pertama adalah evaluasi semua kendala dan improve secara rutin. Mau ada kendala, mau ada pengembangan, ada improve dari produk kita, please catat dengan detail, kemudian evaluasi apa aja yang harus dilakukan. Ada kendala, catat 1, 2, 3, 4. Ada improve-nya, catat 1, 2, 3, 4. Karena nggak mungkin kan kita tahu-tahu ketika ada kendala, ya udahlah, ya emang lagi sepi aja sih, ya udahlah. Ya mungkin emang lagi kondisinya emang nggak bagus aja. Atau kalaupun misalkan ada improve, wah ya udahlah emang lagi hokinya aja nih, ataupun ya emang lagi rame sih, emang lagi banyak nih yang cari produkku. Nah itu nggak seperti itu. Kita harus catat dan rinci kenapa bisa turun, kenapa bisa naik, dan strateginya apa untuk membangun produk kita dari hasil evaluasi itu. Karena early evaluation for better upcoming benchmark. Kita nggak mau dong standar kita dari tahun ini ke tahun depan itu sama. Kita maunya grafiknya naik. Kita mau standar kita ataupun standar dari produk yang kita jual itu juga naik. Jangan sampai stagnan. Ketika nggak ada evaluasi dari teman-teman semuanya, kita nggak ada benchmark dari yang sebelumnya dan kita melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah lihat kompetitor activity ataupun lihat aktivitas dari pesaing-pesaing yang menawarkan produk serupa. Nah, melihat ini bukan berarti kita meniru apa yang dilakukan oleh kompetitor. Lebih tepatnya adalah kita belajar secara tidak langsung. Mereka melakukan apa, kemudian mereka ada kegiatan apa yang bisa kita contoh, apa yang bisa kita terapkan, dan bagaimana mengimplementasikan ke produk kita. Gitu sih cara simpelnya ya. Oke, saya rasa berikut tips-tips singkat dari saya yang perlu digarisbawahi di sini. Kita semua sama-sama belajar ya. Jadi kalau ada tambahan atau ya kita discuss bareng-bareng sih. Oke, saya rasa itu materi dari saya. Terima kasih.